Mbak Linda dan juga pemirsa semuanya bahwa di 3 tulisan dan diantaranya satu tulisan pertama di laporan utama itu menyebutkan keterlibatan dari Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Itu gimana ceritanya Mbak Linda? Ya, kami di edisi kali ini, saya entah tidak menghitung lagi ini edisi berapa karena kita banyak sekali menulis laporan utama mengenai drama pembunuhan Yosua oleh Pak Sambo dan kelompoknya ini, bahwa kami mendapat info mengenai adanya peran dari para perwira tinggi lainnya membantu dalam skenario Pak Sambo ini sudah sejak lama, cuma memang kami perlu waktu untuk memverifikasinya dan menerbitkan secara berkala mengenai babak-babak dalam drama ini yang bakal panjang. Di sini Pak Fadil, kami mendapat info berperan memang sejak awal seperti itu. Sejak kejadian. Jadi kami mendapat kabar bahwa Pak Sambo yang mengontak Pak Fadil memang, dan di situ Pak Fadil kabarnya pengakuan Pak Sambo kepada Pak Fadil tuh mengenai kejadian yang sesungguhnya gitu. Nah, itu berapa menit atau berapa waktu setelahnya? Itu kejadian sore malamnya. Setelah itu Pak Sambo mengontak Pak Fadil, bahkan sebelum Pak Kapolri itu Pak Sambo mengabari Pak Fadil lebih dulu. Sebelum ketemu Kapolri ketemu Pak Fadil dulu? Berhubungan mereka, mengontak, berkomunikasi. Lalu Pak Fadil juga aktif dalam hal ini ketika Mabes Polri merilis pada pukul 14 hari Senin tanggal 11 Juli itu, Humas Mabes tidak menyebutkan adanya pelecehan seksual, dan dia juga menyebutkan ini baku tembak ketika Yosua hendak masuk menembak dulu, kemudian dibalas dengan Richard gitu. Nah, saat itu Pak Sambo kabarnya sangat marah kepada Humas karena tidak menyebutkan rilis sebagaimana yang ia briefing bahwa ada pelecehan seksual dan lain-lainnya. Nah, ketika itu sorenya setelah itu Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, ketika ditanya wartawan, apakah benar ini ada pelecehan, dan kelompok Pak Sambo sudah menghembuskan ada pelecehan itu kepada wartawan sehingga mengkonfirmasi kepada Kombes Budi Herdi, yang kemudian Budi Herdi menjawab ya ada pelecehan dan lain-lain. Dari situlah kemudian ramai menjadi perbincangan di publik bahwa kok bisa seorang brigadir polisi melecehkan istri atasannya, terus kok bisa dia tembak-menembak, sebanyak spekulasi liar yang muncul saat itu. Dan kabarnya yang kami peroleh bahwa Kombes Budi Herdi memberikan pernyataan kepada wartawan itu atas seizin atau perintah dari Pak Fadil bahwa mengenai adanya pelecehan terhadap putri itu, yang sebelumnya oleh Humas hal luput, itu tidak disampaikan, bukan luput, sengaja tidak disampaikan karena alasannya oleh Humas waktu itu mengenai pelecehan itu nanti saja di persidangan kita, karena ini masih awal sekali, jadi mereka perlu penyelidikan dan penyidikan yang lebih mendalam untuk menentukan benar nggak ada pelecehan itu. Jadi Humas waktu rilis awal belum menyampaikan adanya pelecehan. Dan setelah Kombes Budi Herdi menjawab pertanyaan itu kepada wartawan, akhirnya Divisi Humas Mabes Polri merilis lagi mengenai adanya pelecehan itu. Dan bermula dari situ, itu Pak Fadil perannya mulai terlihat beberapa jam ya setelah kejadian atau setelah insiden, Pak Ferdi Sambo menghubungi Pak Fadil untuk kepentingan itu. Baik, nah itu pertama, Pak ini ya Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Kemudian ada nama lagi yang juga ditulis oleh majalah Tempo, yakni Kapolda Jawa Timur dan juga Kapolda Sumatera Utara, Pak Niko dan juga Pak Panca. Itu perannya bagaimana, Mbak? Iya, kami mendapat informasi bahwa setelah akhirnya muncul banyak spekulasi liar di publik, di media sosial dan berbagai macam lainnya, akhirnya Kapolri atas instruksi Presiden, atas arahan Presiden membentuk tim khusus dan inspektorat khusus untuk menangani kasus ini yang Kapolri minta secara saintifik gitu kan, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sebenarnya yang terjadi itu bagaimana gitu. Nah, ketika itu kami mendapat info bahwa Pak Fadil akhirnya mengumpulkan, dibantu oleh perwira menengah, mengumpulkan para perwira tinggi ini, Pak Irjen Panca Simanjuntak Kapolda Sumatera Utara dan Pak Niko Afinta Kapolda Jawa Timur. Nah, di situ mereka mengadakan pertemuan di Polda Metro Jaya seperti itu. Info yang kami dapat bahwa mereka membagi-bagi tugas, dan sebenarnya tugas-tugas ini telah dipikirkan oleh salah satu mantan pejabat Polri juga, yang mereka membagi tugas ini, yang kemudian dibahas lagi oleh 3 perwira tinggi ini, bahwa salah satunya Pak Panca dan Pak Niko Afinta bertugas untuk melobi para pejabat utama Polri agar jangan terlalu kencang mengusut kasus kematian Yosua ini, karena waktu itu kan keterlibatan Pak Sambo masih belum abu-abu ya? Iya, masih belum begitu jelas, dan saat itu Pak Sambo juga masih membantah bahwa dia terlibat kan. Skenario tembak-menembak waktu itu masih kuat sekali. Nah, jadi para perwira tinggi ini bertugas untuk melobi supaya para pejabat utama itu jangan terlalu kencang mengusut kasus kematian Yosua ini. Juga ada tugas-tugas lain, semisal dari penanganan kasus secara yurisdiksi, Kapolres Metro Jakarta Selatan berada di bawah naungan Kapolda Metro Jaya seperti itu. Nah, mereka juga mengatur bagaimana penanganan kasus ini ya sesuai dengan skenario awal, tidak
nyerempet kemana-mana gitu. Nah Mbak Linda, di salah satu tulisan juga disebutkan bahwa ini belum jelas nih siapa yang sebetulnya sempat mendatangi ke ini ya, lembaga anti kekerasan seksual. Siapa, terus kemudian apa kepentingannya, apa artinya, itu gimana Mbak? Oh iya, mengenai itu juga buah dari rapat 3 Kapolda yang di Polda Metro Jaya itu, bahwa di Polda Metro Jaya juga bertugas untuk mengamplifikasi adanya pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Ibu Putri. Nah, karena Pak Niko juga lama di Polda Metro Jaya, kami mendapat kabar bahwa Pak Niko menyarankan kepada Wadir Reskrimum AKBP Jerry Siagian yang sekarang dalam penempatan khusus juga oleh Polri, bahwa mengumpulkan atau menggerakkan para aktivis-aktivis anti kekerasan seksual ini, menggalang dukungan dari mereka dan mendesak agar memberi perlindungan kepada Ibu Putri dan anak-anaknya, karena skenario awal mereka memang terjadi pelecehan seksual terhadap Ibu Putri, dan ketika ini terungkap di media dan media sosial tentu saja akan berimbas pada bullying terhadap anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu ada pertemuan di Polda Metro Jaya, rapat pada 29 Juli yang dipimpin oleh AKBP Jerry saat itu, dan agendanya adalah memberi perlindungan terhadap korban dan anak-anaknya terkait dengan kasus ini, dan saat itu LPSK yang didesak untuk segera memberi perlindungan kepada Ibu Putri. Selain LPSK, lembaga apa saja yang turut diundang? Banyak yang turut diundang dalam rapat itu. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kantor Staf Presiden, ada LSM Sukma, ada berbagai macam Komnas Perempuan, perwakilan berbagai macam lembaga lainnya yang mengenai kemanusiaan, dan di situ mereka semua menyebutkan memang kita perlu melindungi korban kekerasan seksual maupun anak-anaknya gitu. Tapi di sini waktu itu statusnya LPSK masih, kita juga pernah menulis ini di edisi-edisi sebelumnya, teman Tempo bisa membaca itu, bahwa saat itu LPSK juga punya tim ahli sendiri dan punya alasan kenapa belum memberikan perlindungan kepada Ibu Putri seperti itu. Oke, baik. Sebelum lebih jauh Mbak Linda, jadi sebetulnya antara Sambo kemudian Pak Niko, ada juga Pak Panca itu mereka ada di mana nih? Kenapa mereka berdua berniat untuk membantu Pak Sambo? Apakah mereka satu letting mungkin di masa pendidikan atau bagaimana? Oh, bukan, mereka tidak satu letting. Mereka ada titik temunya karena mereka sama-sama pejabat utama. Pertama itu pejabat utama Polri, kedua mereka sempat kerja, kalau Pak Niko sama Pak Sambo mereka kerja bareng lama di Polda Metro Jaya, serta kalau Pak Panca juga sempat kerja bareng di Barreskrim, tapi ada juga mereka dikumpulkan dalam satu titik di Satgasus Merah Putih. Jadi di Satgasus Merah Putih ya, dulu mereka sempat kerja bareng di Polda Metro Jaya, juga di Barreskrim Polri. Baik, menarik nih soal Satgas Merah Putih, tapi nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya Mbak Linda. Nah, ini ditulis juga bahwa Sambo ini selain tadi ini ya meminta bantuan pada Pak Niko dan juga Pak Panca, dia juga sempat bergerilya sendiri ke lembaga lain seperti Kompolnas, Komnas HAM. Itu apa sebetulnya kebutuhan dia akhirnya bergerilya sendiri, dan bagaimana sebetulnya respons dari Kompolnas maupun Komnas HAM pada saat itu? Kalau Komnas HAM kita tahu bahwa mereka komisioner dipanggil Pak Sambo ketika mereka RDP dengan DPR gitu kan ya. Komisi 3 waktu itu dan mereka mengaku bahwa Pak Sambo menangis di depan mereka. Nah, kami juga itu pengakuan mereka ke DPR gitu. Nah, kami mencoba menggali itu dari Kompolnas. Kami mengontak Ibu Pungki Indarti, salah satu komisioner, dan kami menanyakan Kompolnas saat itu posisinya tahu kejadian yang sesungguhnya bahwa ada penembakan terhadap Yosua, atau mereka kena prank adanya tembak-menembak dan pelecehan dan lain sebagainya itu. Nah, Ibu Pungki menjelaskan bahwa pada hari Senin itu, sebelum ada rilis dari Mabes Polri, rilis pukul 2, pukul 10 pagi Ibu Pungki ditelepon oleh Pak Sambo dan diminta datang untuk ke kantor di Propam Polri di gedung TNCC begitu kan. Nah, di situ Ibu Pungki menyampaikan kepada kami bahwa dia mengira akan berdiskusi mengenai adanya perdebatan suatu kasus pidana gitu, bahwa apakah ketika anggota melakukan pelanggaran etik bisa diproses pidana dan lain-lainnya seperti itu. Ibu Pungki mengira awalnya diskusinya begitu, tapi ketika datang dia disuguhi oleh tontonan bahwa Pak Sambo menangis di depan Ibu Pungki, menyampaikan istrinya dilecehkan oleh Yosua dan martabat Pak Sambo juga terluka gitu ya? Begitu dengan pelecehan terhadap istrinya ini, dan itu yang disampaikan kepada Ibu Pungki, dan saya bertanya kepada Ibu Pungki, Ibu percaya begitu saja, dan dia juga sempat berpikir apakah ini fakta ataukah Pak Sambo memang jago melakukan watak gitu kan. Tapi akhirnya dia mencoba memverifikasi ke Polres Jakarta Selatan dan lain-lainnya, tapi akhirnya kenapa waktu itu mereka percaya ya adanya, karena akhirnya setelah
tim Sus dan Irsus bekerja, diketahui bahwa mereka semua ini bersekongkol, Polres Jakarta Selatan maupun Polda Metro Jaya dan timnya Pak Sambo, bahwa mereka sudah merekayasa kasus itu. Jadi ketika Kompolnas coba verifikasi pun tuh data yang didapat tuh data yang sudah direkayasa oleh tim Pak Sambo begitu. Dan dari pihak Kompolnas baru menyadari itu kemudian? Baru menyadari kemudian ketika ada temuan tim Sus dan Irsus. Oh, oke, baik-baik. Nah, tadi soal rekayasa yang sudah dilakukan oleh kerjasama antara Polda Metro dengan Polres Metro Jakarta Selatan gitu ya. Ini juga dicatat di Laput bahwa ada kesamaan dokumen kesaksian para tersangka yang dihimpun dalam berita acara investigasi, begitu ya. Di Divpropam dengan di Polres Jaksel, ini menjadi janggal karena sama itu tadi. Nah, kenapa Mbak? Kalau sama emang kenapa gitu? Jadi info yang kami peroleh bahwa Pak Sambo tidak ingin kasus ini mencuat ke publik, jadi supaya tetap kedap, itu penanganan kasusnya di Propam, karena proses di Propam kan sangat tertutup sekali gitu. Jadi pemeriksaan saksi-saksi itu dilakukan di Propam. Kuat, Richard, Ricky, Rizal itu semuanya diperiksa di Propam, saksi-saksi yang ada itu. Nah, secara hukum, secara pidana, Polres Jakarta Selatan juga membuat laporan tipe A yang mengenai adanya upaya pembunuhan oleh Yosua kepada Ibu Putri dan Richard, karena skenarionya kan waktu itu Ibu Putri ditodong, Richard ditembak duluan gitu kan. Nah, janggalnya waktu itu adalah kenapa laporan tipe A-nya bukan pembunuhan terhadap Yosua begitu, karena bagaimanapun adanya pembunuhan, ada orang yang mati itu derajatnya lebih tinggi gitu di dalam hukum seperti itu. Nah, waktu itu laporan tipe A-nya kenapa kok malah upaya pembunuhan, bukan pembunuhan dulu kepada Yosua. Terus kemudian di Polres Jakarta Selatan juga ada laporan dari Ibu Putri mengenai adanya pelecehan di rumah Duren 3 oleh Yosua begitu kan. Nah, di dua laporan ini, Pak Sambo ingin pemeriksaannya dilakukan oleh Propam, dan penyidik Polres Jakarta Selatan juga menuruti itu, dan ketika harus membuat berita acara pemeriksaan, mereka harus meng-copy paste pemeriksaan yang entah itu benar-benar ada pemeriksaan atau tidak oleh berita acara investigasi di Propam Polri gitu. Oh baik, jadi itu tadi ya, karena tujuan ingin membuat ini kedap ya? Ingin supaya tidak mendapat perhatian publik atau pihak-pihak lain di internal kepolisian pun, karena di Propam semua anak Bapak Sambo, dan di Polres Jakarta Selatan juga coba dikendalikan oleh mereka, jadi akhirnya dalam BAI itu kemudian di copy paste di BAP gitu. Tapi di BAI sendiri kabarnya sempat ada perbedaan keterangan mengenai jumlah tembakan gitu, sehingga ada usulan dari Brigjen Hendra atau Kombes Agus Nurpatria mengenai prarekonstruksi di kantor Propam. Saya lupa detailnya di lantai 6 atau lantai 8 gitu, mereka prarekonstruksi karena ada perbedaan keterangan mengenai jumlah tembakan oleh Richard maupun jumlah tembakan oleh Yosua gitu deh. Di situ mereka menyamakan dulu tuh cerita. Pukul 2 dini hari di kantor Propam mereka menyamakan dulu cerita, karena ketika di BAI awalnya mereka cerita semisal 5 tembakan gitu, tapi ketika mau coba di Polres Jakarta Selatan ada jumlah perbedaan tembakan gitu, dan akhirnya mereka mau tidak mau harus menyamakan cerita lagi sebenarnya berapa jumlah tembakan itu gitu. Dan itu dini hari jam 2, kemudian sorenya siang pukul 2 siang mereka prarekonstruksi di TKP di Duren 3. Itu berarti di hari Senin ya Mbak? Itu di Sabtu, masih Sabtu. Oh masih di Sabtu? Masih Sabtu. Ini prarekonstruksi yang bersama Polres Jakarta Selatan itu. Oh baik, berarti 9 Juli ya artinya ya? 9 Juli. Baik, nah kemudian pertanyaan selanjutnya soal ada satu nama yang kemudian banyak sekali disebut gitu ya, tidak hanya di tulisan, bahkan ada di ilustrasi, ada di kolom juga begitu. Nama Hendra Kurniawan gitu. Sebetulnya sejauh mana sih Mbak keterlibatannya? Sampai bahkan sekarang posisi masih di Patsus ya. Kemarin juga sempat sudah sidang etik kalau tidak salah. Sidang putusannya belum, akan digelar pekan ini ya, untuk Brigjen Hendra. Baik, itu bagaimana ceritanya? Ya, Brigjen Hendra, kita publik mendengar nama Brigjen Hendra Kurniawan ini ketika keluarga Yosua di Jambi protes. Keluarga Yosua di Jambi protes karena perlakuan Brigjen Hendra terhadap mereka itu memperlakukan seolah mereka itu keluarga teroris atau melakukan pelanggaran yang kejahatan berat gitu, sehingga mereka tidak boleh merekam, tidak boleh melakukan apa-apa, dan ada perdebatan sengit waktu itu katanya di Jambi gitu. Nah, itu muncul nama Brigjen Hendra. Nah, akhirnya kami mencari tahu juga bahwa ternyata Brigjen Hendra saat ke Jambi pun itu naik private jet bersama anggotanya. Selain itu juga pada pekan lalu atau 2 pekan lalu kita menulis mengenai CCTV itu, upaya penghilangan CCTV yang di Pos Satpam di dekat lapangan basket. Nah, itu kami mendapat info bahwa semua itu atas perintah Brigjen Hendra. Selain Pak Sambo juga Brigjen Hendra yang memerintahkan. Dan ketika itu Brigjen Hendra di Jambi, Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, Agus Nurpatria dan Arif Rahman waktu itu setelah nonton CCTV itu, di CCTV itu menunjukkan bahwa Pak Sambo ketika datang Yosua masih hidup. Itu ada di edisi yang lalu, dan di situ mereka berempat setelah menonton, mereka menghubungi Pak Hendra
harus diabalkan CCTV ini dan ada perintah dari Pak Hendra untuk menghancurkan CCTV itu. Nah, di situ ada peran aktifnya. Jadi ketika sekarang istri Pak Hendra bilang bahwa suaminya tidak bersalah, bahkan ada surat pernyataan dari Pak Sambo bahwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak bersalah, tapi fakta menunjukkan bahwa Hendra Kurniawan itu berperan aktif membantu Pak Sambo untuk merekayasa bukti-bukti dan menghancurkan bukti-bukti yang ada seperti itu. Termasuk soal tadi CCTV, kemudian apalagi Mbak yang dilakukan setelahnya? Ada peran lagi ketika akhirnya tim sus dan Irsus melakukan rekonstruksi di rumah Duren 3 itu pada 12 Juli. Pada 12 Juli itu mereka ada rekonstruksi, dan ketika itu ada kehebohan di rekonstruksi itu karena mereka menemukan jumlah selongsong lebih dari keterangan Richard bahwa mereka menembak 5 kali begitu menggunakan pistol Glock. Nah, ada di majalah laporan kita di majalah Tempo pekan ini bahwa tim sus dan Irsus saat itu menemukan lebih dari 5 selongsong peluru Glock 8 ya kalau tidak salah itu. Yang artinya adalah tembakan itu mungkin dilakukan lebih dari 5 kali atau memang ada orang yang sengaja menaruh selongsong di TKP itu, yang oleh Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian bahwa ada siluman yang menaruh selongsong di TKP gitu. Oh begitu ya, itu yang kita dapat dari salah satu lapor judulnya siluman selongsong. Benar. Nah, di situ ketika ada kehebohan karena di saat rekonstruksi itu para pejabat tinggi ikut, termasuk bintang 3, bintang 2 dan lain-lain itu, dan akhirnya terjadi keributan di sana di TKP oleh mereka. Kok ini berbeda? Kemudian akhirnya besoknya lagi digelar rekonstruksi lagi dan mereka menemukan selongsong peluru pistol HS gitu. Jumlahnya juga ada beberapa gitu kan. Nah, di situ kabarnya Brigjen Hendra menghubungi Kepala Puslapfor yang juga diperiksa etik juga, cuma saya kurang detailnya dia dipatsus atau tidak, tapi di situ Brigjen Hendra menanyakan kepada Kapuslapfor kenapa info itu disampaikan kepada mereka ini gitu. Tim sus dan Irsus. Perbedaan jumlah selongsong ini? Iya, temuan perbedaan jumlah selongsong ini. Nah, Kapuslapfor menurut info yang kami peroleh, dia menjawab kepada Brigjen Hendra bahwa info yang menyampaikan informasi tersebut kepada para jenderal-jenderal dan tim yang ada di TKP saat itu adalah anak buahnya gitu. Jadi sebenarnya anak buah Kapuslapfor ini sudah bagus menunjukkan fakta yang ada gitu. Nah, di situ Hendra justru seolah memprotes Kapuslapfor, kenapa ini disampaikan kepada tim sus dan Irsus yang di TKP begitu. Ada peran-peran itu juga. Maksudnya kalau sama Hendra dibilang dia melakukan itu karena perintah Pak Sambo atau karena dia tidak tahu mengenai rekayasa ini, saya rasa publik perlu menyaksikan keterangan itu, karena kita lihat dari aktifnya Pak Hendra dalam membantu Pak Sambo ini, juga dari CCTV itu kan sudah jelas bahwa ketika Pak Sambo datang Yosua sudah masih hidup, dan di situ artinya apa, bahwa ini sangat berbeda dengan skenario yang disusun Pak Sambo bahwa Pak Sambo datang ketika Yosua sudah meninggal mengenai adanya baku tembak dan Richard tadi. Dan ketika tembakan itu Pak Sambo artinya sudah di TKP, dan itu harusnya Pak Hendra yang seorang Brigjen perwira tinggi itu tahu mengenai itu. Baik. Artinya keterlibatan ini juga tidak melulu karena perintah, tapi juga ada inisiasi. Sebenarnya ya ada beberapa klaster kalau di pemeriksaan dalam kasus ini. Orang-orang yang memang terlibat dia tahu dan secara sadar membantu, dia tidak tahu dan secara sadar membantu, atau dia membantu itu karena garis komando. Jadi sebenarnya tidak tahu yang sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi. Ini ada klaster di Polda Metro Jaya. Selain AKBP Jari yang kita yakini adalah dia tahu dan membantu, dan ada juga AKBP Handi Jusen, Kasubdit Resmort Dirkrimum, dia yang mengatur selongsong peluru itu. Makanya ada peluru siluman di TKP itu. Dia kami yakini sebagai pihak yang sadar dan membantu, tapi ada juga kasubdit lain atau personil lain yang dia membantu atau melaksanakan tugas itu karena perintah dari atasan Kapolda maupun kasubdit yang mengetahui itu. Baik, jadi ada klaster itu ya, Mbak Linda ya. Dan termasuk salah satu keterlibatan Hendra yang ditulis juga di Laput tentang membuatkan pertanyaan dan jawaban untuk Ibu Putri pada saat akan ditanya jawab. Iya, itu mereka di BAI itu mereka menyiapkan draft pertanyaan dan jawaban yang kemudian Pak Hendra dengan salah satu anak buahnya, saya lupa antara Agus Nurpatria atau Arif Rahman, Agus Nurpatria nampaknya, mereka mendatangi rumah Pak Sambo pada dini hari juga saat itu, dan mereka mencocokkan bahwa pertanyaannya begini, jawabannya begini, tapi waktu itu BAI dan BAP-nya tidak jadi ditandatangani karena Ibu Putri sudah tidur, alasan mereka begitu kan. Itu posisi Itsus sudah terbentuk, Mbak? Posisi tim sus maksudnya? Tim sus belum terbentuk saat itu. Belum terbentuk. Karena itu sesaat setelah kejadian. Oke, baik. Jadi cukup banyak begitu ya peran dari Hendra Kurniawan.